guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Tank Monida. Dan hari ini banyak banget dugaan-dugaan, bukti-bukti dan update dari kasus ini yang bakal aku kasih ke kalian semua. Pertama kali, ini adalah suatu bukti baru di mana ada hotel yang tutup setelah kejadian Tank Monida itu mengalami kecelakaan atau tenggelam. Jadi di sini ditemukan ternyata ada sebuah hotel yang tiba-tiba ditutup semenjak kecelakaan tersebut. Nah, makanya banyak banget yang menduga jangan-jangan sebenarnya Tank Monida itu meninggal itu bukan ada di dalam kapal tersebut, tapi setelah dibawa ke hotel mungkin terjadi keributan atau gimana baru dia itu ditenggelamkan. Nah, banyak dugaan seperti itu dan banyak teori seperti itu. Tapi informasi ini masih diperiksa oleh polisi. Apakah informasi hotel ini tutup pas banget ketika Tank Monida tenggelam itu ada hubungannya dengan kasus Tank Monida sendiri? Oke, di sini aku kasih sedikit klip untuk kalian di mana Mr. Santana mencoba untuk menelpon pihak hotel, pura-pura memesan reservasi di hotel mewah tersebut. Tapi ternyata pihak hotel bilang kalau misalkan bisnisnya itu udah tutup. Dan ternyata tutupnya pas banget ketika kejadian Tank Monida itu tenggelam. Jadi memang tiba-tiba ada klip suara di mana ini ada percakapan untuk menanyakan tentang reservasi makan di hotel yang mewah. Tapi ada yang berpura-pura meminta layanan, tetapi hotel mengatakan bahwa bisnis ini telah ditutup. Dan setelah dicari tahu lagi, ditutupnya itu pas banget Tank Monida itu tenggelam. Kenapa tiba-tiba ditutup? Apakah ada hubungannya? Jadi sekarang ini polisi setempat juga masih mencari tahu apakah ada koneksi di antara hotel yang tutup tersebut dengan kasus dari Tank Monida ini, atau itu terjadi secara kebetulan saja. Dan juga sekarang polisi juga masih memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitarnya karena ternyata kayak ditemukan kemarin ada nelayan gitu. Berarti kan masih ada saksi-saksi lain yang mungkin berkaitan dengan kejadian tersebut. Oke guys, ngomong-ngomong soal nelayan, tadi aku udah sedikit singgung soal nelayan tersebut, dimana di sini ada sosok yang diduga nelayan itu kayak melihat sosok yang diduga juga Tank Monida, objek hitam itu, tapi dia tidak menolong sama sekali. Makanya akhirnya nelayan itu diwawancara dan dia bilang kalau misalkan itu bukan Tank Monida, itu adalah sebatang kayu. Jadi kalau misalkan itu Tank Monida, aku tuh pasti bakal menolong gitu guys. Nah, kemudian wartawan menindaklanjuti dengan wawancara si nelayan tersebut. Tapi si nelayan itu juga seperti marah, seolah-olah seperti Mr. Tai itu terlalu berlebihan gitu, terlalu melakukan pencemaran nama baik atas dirinya gitu, karena dirinya tuh nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi Mr. Tai punya dugaan baru guys. Mr. Tai bilang kalau misalkan kayaknya nelayan yang diwawancarain yang tadinya pakai masker hitam itu kayaknya bukan nelayan yang sama seperti yang ada di dalam perahu tersebut yang melihat sosok diduga Tank Monida. Jangan-jangan nelayan ini adalah nelayan suruhan yang sebenarnya itu tuh bukan dia guys. Dia bilang kalau misalkan nelayan dalam klip yang dia publikasikan hanya seorang nelayan di pantai dan mereka itu adalah orang yang berbeda. Gaya rambut mereka tuh justru nggak sama lagi, padahal kan ini baru beberapa hari. Aneh banget gaya rambutnya itu bisa benar-benar berbeda gitu guys. Jadi Mr. Tai yakin kalau misalkan yang melakukan kesaksian itu adalah bukan nelayan yang ada di dalam video klip tersebut. Itu juga masih dugaan-dugaan sih guys. Nah, terus juga ada kabar lagi soal Dr. Porntip. Ternyata Dr. Porntip dalam pembicaraan lewat telepon mengaku bahwa Dr. Porntip itu benar-benar diteror dan disuruh berhati-hati sebab seorang perwira polisi senior sangat tidak senang ia terlibat dalam kasus kematian Tank Monida. Dan di sini bagi orang-orang yang tadinya sempat membenci Dr. Porntip itu benar-benar jujur loh kalau misalkan dirinya diteror sama seseorang ini karena ikut-ikut ke dalam kasus dari kematian Tank Monida. Berarti kan memang ada sesuatu yang aneh kan guys. Namun Dr. Porntip menegaskan walaupun dirinya diteror, dirinya tidak takut sama sekali karena ia hanya melaksanakan tugas yang menangani kasus dari Tank Monida ini. Namun dirinya menjamin akan berbicara soal kebenaran terkait kematian Tank Monida. Bahkan Dr. Porntip bilang, kami percaya bahwa sebagian besar polisi adalah polisi yang baik. Bahkan Dr. Porntip juga menambahkan, yang terpenting saya ingin memberitahu polisi bahwa dokter tidak pernah membenci organisasi apapun. Berarti benar-benar ada yang meneror dia supaya kasus ini kayak dilambat-lambat
dilibatin, kasus ini tidak terbuka-buka guys gitu. Kalau misalkan kelima saksi itu udah jera banget, udah capek banget, lebih baik kelima saksi itu mungkin kalau tidak ada teror-teror juga tuntutan-tuntutan ya, dia tinggal ngomong apa yang terjadi sebenarnya supaya kejadian ini juga nggak berlarut-larut. Karena menurut aku percuma gitu kalau misalkan mereka juga bebas dari kasus ini, pasti semua orang tuh banyak yang nggak terima dan mereka itu sulit banget untuk diterima di masyarakat umum. Nah, bukti baru juga akan muncul sebenarnya guys setelah Getik memberikan keterangan ke kepolisian Thailand kalau Tengmonida buang air kecil sempat memegang paha salah satu saksi bernama Sen. Nah, sayangnya Sen itu nggak diperiksa atau saat itu tuh diselidiki gitu. Apakah di bajunya Sen itu memang ada sidik jari dari Tengmonida? เรือแล้วก็ตอนจะลุกขึ้นแล้วก็ตกไปทางเอียงไปทางด้านข้างอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะคุณบอลบอกว่ายังไงตกไปมันเหมือนเรือกระตุกซึ่งถ้าตก Kalau misalkan sekarang baru diselidiki kan udah telat ya guys, tapi harusnya sebenarnya pada menyayangkan gitu guys kalau misalkan Sen itu harusnya diselidiki apakah ada sidik jari Tengmonida di bajunya Sen pas kejadian-kejadian itu. Tapi kan pas kejadian itu juga udah pagi banget, juga belum ada kejelasan banget gitu guys. Jadi sayang banget, padahal kemungkinan besar sidik jari dari Tengmonida akan menempel di baju milik Sen ataupun di speedboat. Nah, di sini juga banyak tim yang mencoba untuk membuktikan kata-kata Sen di mana polisi menaiki perahu kemudian mengemudi terus mencoba kayak si Sen ini seolah-olah ada di belakang dan dipegang oleh Tengmo. Jadi ada beberapa percobaan guys di sini. Nih bisa kalian lihat ya guys di mana posisi Sen dia bilang kalau misalkan dia megang HP, terus misalkan Tengmo megang kakinya dia atau betisnya dia, itu ketika Tengmo jatuh kemungkinan besar untuk kecepatan perahu seperti itu dia akan terjatuh juga. เขาก็ไปเอาข่าวอมรินทร์อีกนี่แหละในออกอากาศไปเขาบอกเนี่ย มัน แรงกว่ารอบแรก แรงกว่า แล้วมันจะเกิดการกระชากเร็วกว่า Apalagi kalau misalkan dia tidak megang apa-apa di kayak gini, pasti dia akan terjatuh juga. Kecuali dia itu kayak bener-bener megang kayak pegangan yang ada di samping tempat duduk gitu. Kayak pokoknya ada sesuatu yang bisa dipegang, itu baru dia nggak jatuh. Jadi kemungkinan besar apa yang dia omongin itu memang benar-benar aneh dan nggak masuk di akal gitu sih guys, menurut aku juga. Jadi dibilang di sini, menurut Pak Wirat Paupat, speedboat terungkap setelah test ride bagian belakang kapal itu dites. Jika orang duduk di posisi Sen harus memegang pagar atau perahunya akan memungkinkan orang yang duduk itu tidak jatuh. Tapi kalau misalkan dia tidak pegang sesuatu yang ada di situ, kemungkinan besar Sen itu juga akan terjatuh guys. So, itu sih semua bukti-bukti yang ada dan dugaan-dugaan dan teori yang ada sampai sekarang ini. Kalau kalian mempunyai teori lain, kalian boleh komen di bawah ini. Dan yang punya update-update bukti boleh DM Instagram aku ke @syara_antoinette. So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!